Jangan lupa subscribe di channel Kang Bonar Official Cirebon. Oke. Ya. Ya. Itu teknik dengan penyambutan para sahabat. Udah dicabuk banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa kula lagi ning jembatan apa Mas Ahmad arane? Jembatan Cijurai. Oh, Raja Galuh Majalengka ya. Ya udah pemirsa, ntar saya mau ngulas di jembatan Cigurai ini Majalengka ini, ntar apa sosoknya penunggu kali ini, apakah jahil di jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, dan juga salam hormat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas wasilahnya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah, agar bisa mencukupi kebutuhan hidup kita dan juga bisa berbagi antar sesama serta hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Mas Slamet Dunia Akhirat beserta tim Kang Bonar Official Cirebon. Seperti biasa, kami akan menyajikan sebuah konten misteri untuk mengungkap sebuah tabir gaib dan kisah jejak sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau di lokasi yang kami datangi. Selain itu para sahabat, kami juga akan menyajikan proses penarikan dan perwujudan dari benda-benda gaib yang ditarik secara langsung, real, nyata, tanpa ada unsur settingan maupun rekayasa dalam proses perwujudannya. Para sahabat setia Kang Bonar yang belum nonton video ini, silahkan segera untuk ditonton agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Dan para sahabat yang belum subscribe, mohon untuk segera di subscribe juga agar selalu update video kami selanjutnya lur. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, kali ini kami berada di lokasi jembatan Cijurai, Raja Galuh, Kabupaten Majalengka nih para sahabat. Tepat kami berdiri di lokasi pintu air nih di bawah jembatan, dan kami berserta Kang Bonar akan mencoba untuk mengulas kondisi gaib, misteri gaib apakah yang ada di lokasi ini, dan barangkali ada penguasa gaibnya
Nanti setelah Kang Bonar melakukan mediasi Rogo Sukmo, kami juga akan menyampaikan apa saja sosok yang ada di lokasi ini nih para sahabat. Namun sebelumnya untuk memastikan informasi tersebut, Kang Bonar akan melakukan komunikasi gaib melalui ilmu Rogo Sukmonya dengan penguasa gaib yang ada di lokasi ini nih para sahabat. Oke, kita ikuti saja mediasi Rogo Sukmo terlebih dahulu dari Kang Bonar nih para sahabat. Yuk kita ikuti saja para sahabat. Oke pemirsa, tadi saya mediasi di lokasi kali inilah, di kali jembatan Cijurai ya. Cijurai ini intinya di sini sosoknya pemirsa, sosoknya kalau di sini ular lembu pemirsa. Ular lembu kan? Iya ular lah, silumannya penguasanya itu ular lembu. Kalau anak buahnya banyak di sini pemirsa, seperti buaya ada di sini, siluman buaya ada di sini. Intinya sih kalau makhluk astralnya ada nih pemirsa. Di sini sering jahil pemirsa. Di jalan ini sering jahil. Itu sosok yang sering jahil tuh. Itu di pohon itu pemirsa. Mana? Tuh di pohon itu. Oh, di pohon yang ini. Iya. Itu semacamnya seperti pocong pemirsa. Makhluk astral. Makhluk astral. Iya itu. Itu di situ pemirsa. Ntar saya coba sedikit di sini. Emang yang jahil bukan itu aja. Semacamnya di sini ada semacamnya pusaka pemirsa. Pusaka yang sering jahil ada di sini. Ntar saya sedikit enter di sini pemirsa, jalan ini. Iya ada yang jahil, ntar pemaksaan ini. Saya coba enter di sini lah. Coba ntar wujudnya kayak apa. Di sini emang ada sejarahnya pemirsa. Ntar sejarahnya saya coba tanya sama sesepuh sininya. Boleh nggak disejarahin? Kalau nggak boleh. Ada itu tadi. Oh, ada kerajaannya. Siluman apa tadi itu, ular lembu. Itu ada kerajaannya cukup besar lah ini. Iya, kalinya kecil tapi lumayan gede. Boleh tahu titik kerajaannya di mana? Sebelah sana pemirsa. Seberang sana. Oh, sebelah sana. Iya sebelah sana aja. Sana ke sana. Jembatan ini. Ini kesononya masih alas pemirsa. Salahnya masih alas. Oke, ntar deteksi enter sini pemirsa. Agak-agak kemasan, coba wujud enggak ya? Coba ya. Oke. Gimana Kang? Ini para sahabat, lihat tangan Kang Bonar itu kosong kan ya. Kang Bonar sedang melakukan pendeteksian dan langsung penarikan ya para sahabat. Kita saksikan saja prosesnya.
Ya. Minyak tadi, minyak, bukan minyak. Fokus. Minyak kan minyak. Minyak mah. Ini tuh. Ayo tuh. Kuat, kita. Siap. Nih para sahabat, kita saksikan perwujudannya seperti apa yang baru saja ditarik secara paksa oleh Kang Bonar nih para sahabat. Karena tadi proses penetralisiran juga nih, ada salah satu benda gaib yang sering mengganggu lalu lintas di sekitar jembatan ini para sahabat. Oh, apa itu Kang? Si kuning. Tapi berbentuk lentengan ini ya? Iya, kuning tapi Oh ini nih. Iya enggak diurusin, enggak dijahit sih. Oh punya jawara. Itu ada tulisannya Kang? Para sahabat tuh. Ini dari lokasi ini nih Pak sahabat tuh, di jembatan Cijurai. Ini ada satu lagi nih para sahabat yang harus diwujudkan oleh Kang Bonar. Yuk kita ikuti proses perwujudan dari satu lagi benda gaibnya nih para sahabat. Di pohon apa nangka ini ya? Oh lari lagi Kang. Beginilah nih para sahabat, benda gaib kalau belum diwujudkan itu masih bisa lari-lari dia. Nah ini proses penarikan nih. Tuh, Kang Bonar sedang melakukan proses penarikan benda gaib entah pusaka ataupun mustika. Kita saksikan saja nih para sahabat. Tuh, kalau yang mata batinnya kuat ini bisa terlihat nih para sahabat benda gaib tersebut. Iya. Itu teknik dengan penyambutan para sahabat
Kudu dicabuk bae. Nah ini seperti apa nih wujudnya para sahabat. Kita saksikan saja bersama wujud dari benda gaib yang baru saja ditarik oleh Kang Bonar nih. Oh, Kayak apa ya? apa Kang? Kayak bergigi kayak endok tapi bergigi. Iya, Jelas. buduk-buduk gua nih. Oke Kang. Jelas ya? Oke, Kang. Ini dari sini nih Pak Sobat tadi. Itu bukan batu korel ya, walaupun dicabuk dari pasir tadi tuh. Pemirsa, tadi ada dua penarikan semacamnya pusaka besi kuning sama mustika itu. Kalau nggak salah sih tadi mustika seperti mustika apa ya, kayak apa bergigi mustikanya, nggak tahu, ntar di mediasi ada judulnya, ntar lah dijudulin aja lah. Oke pemirsa, ntar ada sejarahnya, ntar di narasi aja, kita lanjut sejarahnya di narasi gitu aja lah. Oke pemirsa, yuk, assalamualaikum. Selanjutnya, para sahabat, mari kita simak kisah sejarahnya yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Kisah ini diambil dari hasil komunikasi gaib Rogo Sukmo Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah ataupun saksi sejarah yang pernah ada di lokasi ini pada saat itu. Diceritakan pada zaman eranya Mbah Kuwu Sangkan Cirebon bahwa di lokasi ini pernah ada seorang jawara yang singgah di lokasi ini. Dan ada peristiwa apakah di lokasi ini hingga ada jawara yang singgah di sini? Begini ceritanya, Lur. Dikisahkan pada zaman dahulu kala bahwa lokasi ini masih berupa alas belantara dan sering dijadikan sebagai ajang perampokan oleh para penjahat yang ada di lokasi ini. Pada suatu ketika ada seorang jawara yang berasal dari Indramayu yang sedang melakukan pengembaraannya. Dia bernama Ki Suro. Ki Suro ini adalah seorang pengembara yang sering menolong seseorang yang sedang tertindas dan suka membantu orang yang sedang kesusahan. Ki Suro juga memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa dan memiliki ilmu kebal dari senjata apapun. Singkat cerita para sahabat, ketika Ki Suro sedang lewat di lokasi ini, tiba-tiba ada seorang pedagang dari Subang yang melintas di lokasi ini dan dia dihadang oleh gerombolan perampok serta dianiayanya. Barang dagangan dan harta yang dibawanya juga berhasil dirampas oleh mereka. Seketika itu juga Ki Suro berhenti dan mendekat kepada gerombolan perampok itu dan beliau berkata, "Hai, apa yang sedang kalian lakukan?" Para perampok pun menjawab, "Kamu jangan ikut campur urusan kami."
Kemudian Ki Suro pun mencoba untuk menghalangi para rampok itu. Namun tiba-tiba Ki Suro langsung diserang oleh gerombolan rampok itu, dan terjadilah pertarungan antara Ki Suro dan para gerombolan rampok itu. Ki Suro pun dikeroyok oleh gerombolan rampok itu yang berjumlah 20 orang. Dan singkat cerita para sahabat, gerombolan rampok itu menyerang secara bertubi-tubi dari segala arah, dan Ki Suro pun menghadapi para rampok itu sambil tertawa. Wahahaha. Hai, silakan serang saya dari mana kalian mau. Akhirnya para rampok itu menyerang dari depan, samping, dan belakang. Dan apa yang terjadi para sahabat? Ternyata bacokan demi bacokan mendarat di tubuh Ki Suro. Namun anehnya para sahabat, tubuh Ki Suro seakan menyala ketika terkena bacokan dari para rampok itu. Dan para rampok pun merasa ketakutan setelah melihat kejadian itu. Akhirnya mereka pun tunduk dan takluk di hadapan sang jawara dari Indramayu, yaitu Ki Suro. Selanjutnya para rampok itu meminta kepada Ki Suro untuk dapat menerima mereka menjadi anak muridnya. Namun sebelum diterima mereka menjadi anak muridnya, Ki Suro pun memberikan nasihat kepada gerombolan rampok tersebut. Wahai kalian, berhentilah dalam melakukan kejahatan ini, karena perbuatan kalian dapat merugikan orang lain. Dan para rampok itu menuruti nasihat dari Ki Suro. Akhirnya Ki Suro pun menerima para rampok itu untuk menjadi anak muridnya. Singkat cerita para sahabat, setelah Ki Suro menerima mereka menjadi anak muridnya, Ki Suro pun mendirikan sebuah padepokan di lokasi ini untuk mengajari mereka ilmu bela diri dan ilmu kesaktian. Padepokannya pun dikenal oleh masyarakat di sekitar lokasi ini, dan Ki Suro pun disegani oleh para pendekar di sekitarnya. Setelah Ki Suro mendirikan sebuah padepokan dan dikenal oleh masyarakat luas, tiba-tiba Ki Suro kedatangan tamu sesepuh dari Cirebon. Beliau adalah Mbah Kuwu Sangkan Cirebon. Mbah Kuwu Sangkan ini memiliki hubungan dekat dengan Ki Suro karena Ki Suro ini seringkali berlatih bela diri dan ilmu kanuragan bersama Mbah Kuwu Sangkan Cirebon. Suatu ketika para sahabat, Ki Suro mengajak Mbah Kuwu Sangkan Cirebon untuk berlatih ilmu kesaktian. Dan Ki Suro pun berkata kepada Mbah Kuwu Sangkan Cirebon, "Maaf Kanjeng Gusti Mbah Kuwu Sangkan, lama sudah saya nggak berlatih dengan Kanjeng Gusti. Sudikah kita berlatih di sini?" Mbah Kuwu Sangkan Cirebon pun menjawab sambil tersenyum, "Baiklah Ki Suro, lama juga kita nggak berlatih ya." Akhirnya kedua sesepuh itu pun berlatih bersama, dan Ki Suro pun mencoba untuk langsung menyerang terlebih dahulu. Dan Mbah Kuwu Sangkan pun dapat menangkis serangan-serangan dari Ki Suro. Setelah beberapa waktu mereka berlatih, keduanya saling mengeluarkan ilmunya masing-masing dan saling menyerang hingga keduanya saling terpental jauh. Dan ketika itulah pusaka besi kuning lempengan milik Ki Suro jatuh di lokasi ini hingga saat sekarang.
Kemudian Ki Suro dan Mbahku Sangkan pun bangun dan saling memberi hormat satu dan yang lainnya. Dan alhamdulillah para sahabat, pusaka yang baru saja diwujudkan oleh Kang Bonar itu adalah pusaka besi kuding lempengan milik dari Ki Suro. Demikianlah para sahabat kisah sejarah yang terkait dengan Sang Jawara dari Indramayu ini yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Berdasarkan hasil komunikasi gaib Rogo Sukmo Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah ataupun saksi sejarah yang pernah ada di lokasi ini. Dan berdasarkan versi dari tim Kang Bonar Official Cirebon itu sendiri. Dan apabila terdapat suatu kekeliruan ataupun perbedaan dalam mengungkap sebuah jejak sejarah yang ada di lokasi ini, maka kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam hormat selalu. Saksikan terus video kami yang terbaru di malam Selasa dan malam Jumat selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.